Hai, back to my channel. Balik lagi dengan saya Marlin Timbang. Dan kali ini saya akan membuat video memperkenalkan tempat kerja saya. Jadi, video ini sudah diminta dari beberapa tahun lalu, tapi baru sempat buat. Well, jadi saya akan langsung perkenalkan ya. By the way, ini adalah ruangan, apa ya, kalau di Indonesia dibilang nurse station ya, tempatnya para pekerja. Kalau sini tempatnya care worker atau kaigo fukushiki atau caregiver. Nah, kita lihat ya, ini box aku, email aku. Tuh ada tikusnya. Jadi apapun informasi yang mungkin berhubungan dengan aku taruh dalam box itu ya. Nah, kelihatan agak berantakan ya tempat kita, tetapi inilah semuanya itu tidak berantakan, semuanya itu mempunyai maksud dan tujuan. Kalau ini tempat istirahat ya, kalau lagi istirahat, lagi makan, atau lagi pengen tidur, kita ngobrol sini. Di sini agak berantakan, kalau mungkin tempat lain ada yang lebih bagus ya. Nah, di sini kita itu mosiokuri atau apa ya, operan kalau di Indonesia. Kita operan, jadi semua kertas-kertas yang tertempel yang sepertinya berantakan itu semua berisi tentang petunjuk-petunjuk atau informasi-informasi penting tentang pasien. Nah, saya akan ajak berkeliling anyway, ini tengah malam ya. Jadi kenapa saya ambil tengah malam? Soalnya nggak ada pasiennya, nggak ada nenek-nenek kakeknya, jadi aku bisa ambil video. Kan dilarangkan sampai ambil gambarnya mereka. Jadi aku putar ya pada gang pertama. Jadi itu dalam kamar itu ada nenek-nenek tidur dalam itu, nenek-nenek kakek-kakek. Untuk kamar ini ada sekitar 4 orang di dalam. Nah, khusus lantai aku ini pasiennya itu pasien-pasien normal. Artinya pasien yang normal ya udah tua saja. Kalau di lantai 3 kan pasien yang sudah demensia atau Alzheimer begitu. Jadi ini terbilang normal. Nah, yang tadi yang isi 4 orang, nah kalau ini isinya cuma 1 orang. Nah, tergantung apa sih mereka 4 orang 1 orang itu saya juga kurang ngerti. Mungkin tergantung dari berapa besar mereka bayar kali atau gimana gitu kondisi pasiennya seperti itu. Nih, kita jalan di tengah malam loh. Jadi teman-teman saya lagi istirahat, jadi saya cuma berjaga sendiri untuk 60 orang. Nah, ini mesin mesin kalau orang Jepang bilang jido hambaiki. Jadi kita kasih masuk aja koin terus diambil. Biasanya ya yang datang beli di sini tuh karyawan ataupun nenek-nenek yang ada uang atau keluarga yang pengen beli minuman. Well, kita mutar lagi pada gang yang satu sini, entahlah apalah ya namanya. Nah, di sini kita punya toilet. Nah, ini toilet untuk nenek-nenek yang masih bisa berjalan sendiri ke toilet yang dekat dari mereka ya. Nah, seperti inilah toilet mereka. Kita mutar lagi, di balik ini juga kamar yang berisi 4 pasien. Nah, di tempat aku ini terbilang termasuk dibilang furui, nggak furui maksudnya agak tua, tapi sebenarnya nggak terlalu tua. Ada tempat lain yang memang bagus banget tuh, lihat tuh jam 1 malam. Nah, disinilah kami boleh bilang toilet utama, jadi kita antar mereka buang air kecil itu situ. Nah, setiap lemari ini berisinya pakaian-pakaian mereka, terutama yang mereka yang cuma datang menginap dan pulang kan. Kebanyakan rawat inap begitu kalau di Indonesia ya. Nah, ini tuh foto-foto mereka lagi lihat cherry blossom musim semi. Nah, itu tuh apa sih namanya, nantilah aku nggak tahu, lupa. Nah, ini restoran kita. Nah, di sini kita punya pantry. Nah, lihat tuh. Jadi apa sih yang bikin sini ya, kita buatkan minuman mereka kan, obat-obatnya simpan sini, nutrisinya simpan di sini, apapun yang berhubung umpamanya keluarganya ngirim kue nih khusus untuk mama aku nih, kalau nanti jam minum kopi, minum teh itu diberikan ya, kita atur semua di situ. Ada pasien yang kalau makannya pengen pakai ini tuh semua yang kita simpan di situ, nutrisinya kita semua simpan di situ. Nah, ini jadwal makan mereka. Nah, setiap tempat kerja itu pasti ada begini, hari ini siang, pagi, sore itu makan apa. Nah, kita mejanya ini saya sudah persiapkan. Jadi ini persiapan untuk makan pagi ya. Jadi udah serbetnya, udah ada gelasnya, udah ada apronnya supaya nggak kotor. Nah, di sini restoran mereka makan, kegiatan hiburan juga ada di situ, semua kita buat. Event-event Christmas atau event-event lain itu kita buat. Nah, kembali lagi nih kamar yang yang lebih luas lagi untuk 1 orang. Di sudut sini untuk penyimpanan kursi roda dan juga pampers. Nah, satu gudang dalam itu pampers semua. Nah, di sini udah ditaruh nih apron-apronnya mereka untuk mereka lipat nanti paginya. Di sini juga ada kamar mandi 1, dan di sini khusus tempat tidur yang berisi 2 pasien ya.
2 pasien. Nah, kebanyakan kamar bagian sini itu isinya 1 pasien, dan kebanyakan itu mereka yang kayak rawat untuk nginap doang 1 minggu atau 3 minggu, udah langsung dengan WC-nya ya. Jadi istilahnya mereka ini keluarganya yang lagi capek merawat, atau keluarganya lagi pergi bisnis, atau keluarganya pengen liburan, mereka titip orang tua di sini. Nah, kita jalan terus ya. Sebenarnya sih sudah ngantuk banget, tapi aku gunakan waktunya supaya nggak tertidur itu ambil video. Jadi beginilah ruangan saya. Di lantai 3 bawah itu tempatnya lebih rapi dan lebih elegan, karena itu pasiennya yang sudah Alzheimer, jadi bisa makan sembarang alat benda kalau kita letakkan sembarang. Nah, kita lihat nih. Nah, di sini nih kalau kita ganti pampers, ini nih gerobak kita. Lengkap, ada pampersnya, ada apa sih itu? Pampers dengan ada khususnya namanya pato ini ya. Kita taruh khusus gitu ya. Sarung tangannya udah lengkap kita taruh sini, ada obat-obatnya kalau mereka pantatnya lagi merah-merah atau gatal. Kita sudah alkohol, nah kita sudah ada tisu yang sudah hangat. Nah, tempat sampah sudah ada. Nah, kemudian ini untuk kalau ada yang pup kita siram pakai cairan itu supaya nggak bau. Itu pampersnya ada orange, ada biru, ada hijau, itu sesuai dengan apanya, sesuai dengan size-nya ya. Pinggulnya mereka besar atau kecil. Ini tempat buang sampah kita, jadi kurang kita buang di tempat buang sampah. Nah, ini dia nih tempat mandinya mereka. Jadi kita mandikan mereka itu memang mandi satu badan, jadi bukan cuma lap-lap ya kita mandikan. Nah, agak berantakan memang sih, karena ini tengah malam ya, belum dimulai kegiatan. Jadi itu kita sudah ada obat-obatnya mereka di sini, obat gatel, obat luka, atau apapun yang setiap pasien punya namanya sendiri. Itu pakaian-pakaiannya mereka sudah di paket begitu, terus namanya mereka itu tempat baju kotor. Nah, ini dia nih, untuk pasien yang tidak bisa duduk kita tidurin dan kita masukkan mesin. Untuk pasien yang masih bisa duduk, kita dudukkan sini, habis kita cuci mereka akan berendam di dalam tempat ini, mesin ini. Nah, orang Jepang ya kalau nggak berendam itu katanya nggak mandi, nggak puas, nggak cukup ya, nggak nggak total kelar kalau nggak berendam. Nah, seperti itulah keadaannya ya. Inilah tempat kami mandikan pasien yang bisa sampai 20 pasien atau sampai berapa banyak pasien kita mandikan dalam 1 hari. Kita tutup lagi. Kemana lagi nih? Ini untuk apa sih? Tempat penyimpanan bantal-bantal mereka. Nah, aku suka tuh orang Jepang itu mereka bangunan itu lemarinya tuh kayak diratakan dengan dinding. Nah, dikirain dinding, ternyata itu lemari. Nah, itu tuh ciri khasnya orang Jepang. Jadi kita nggak lihat lagi ada lekukan-lekukan dinding ditaruh di mana. Tedeng, ini saya pertama kali datang, itu foto pertama kali datangnya langsung diambil dan ditempel di situ tuh nama-nama karyawan. Nah, di sini ruangan perawat, di dalam itu ruangan perawat, tempat semua obat segala jenis alat medis. Jadi sip malam saya hampir kelar sebelum saya pergi tidur bangun lagi. Jadi selama itu saya akan baca informasi. Jadi ini kayak apa sih notes yang ditulis, ini apa yang terjadi hari ini, harus bikin apa, pasiennya seperti ini, keluarganya keluhan gini. Jadi kita baca seperti ini. Jadi kita boleh mengerti ya alur cerita pasien ini dan tidak buat kesalahan. Ya istilahnya kita overrun ya, walaupun kita libur 1 minggu, kita boleh lihat di sini, oh ternyata yang terjadi 1 minggu ini seperti ini. Jadi seperti itu nyambung ya. Saya ini sudah ya, sebenarnya ini dari jam 1 malam tadi, ini sudah pagi jam 10, jadi waktunya saya pulang. Kayaknya sekaligus saya akan ngajak teman untuk mutar-mutar sekitar tempat kerja saya itu seperti apa. Jadi tempat saya kerja ini ada 4 lantai, kebetulan saya berada di lantai yang keempat. Nah, ini dia tuh lantai 3 yang aku bilang tempatnya lebih rapi banget, rapi kayak hotel, karena pasiennya nggak boleh diletakin sembarang barang mereka bisa makan karena mereka Alzheimer, demensia. Tadang, kita turun ke lantai 2. Lantai 2 ini adalah office, dan ini ke bawah lantai 1 nggak turun soalnya itu tempat dining, pembuatan makanan, tempat cuci baju, parkir dan lain-lain. Ini kita ke lantai 2. Nah, ini nih lantai 2-nya. Kalau ini galeri, kalau ada tamu yang datang di situ. Nah, ini mereka sudah siap kursi roda. Ini lift ya. Aduh, lupa betul aku lift. Nah, kita mau ngajak teman-teman ke sini. Nah, sebelum corona kemarin,
tiap hari itu ada pasien yang datang ke sini, mereka itu bilang rawat jalan ya. Jadi mereka datang di rumah kan keluarganya pagi nggak, nanti pulang malam mereka akan datang di sini, mereka bermain, makan, dimandiin, ngobrol dengan apa sih lansia-lansia lainnya. Ini tempat apa sih kita bilang aula utama ya. Sekaligus kalau kita ada event-event besar kita buat juga di sini, atau meeting-meeting besar kita buat di sini. Nah, di sebelah gedung ini saya coba buka, ternyata terkunci. Itu seperti dengan panti yang mirip dengan hotel. Jadi mereka yang masih bisa mampu jalan, hanya saja mereka untuk memilih hidup sendiri jauh dari keluarga atau uang sudah tidak ada, mereka tinggal di sana. Jadi semacam apartemen atau semacam apa ya, kos-kosan untuk mereka sendiri. Well, kita balik lagi ya ke ruangan tadi. Ini tadi hall yang pertama ya. Di sini setiap musim itu lukisan-lukisan di dinding itu ya kelihatan deh sama teman gue. Lukisan itu diganti ya. Nah, di sini kebetulan tempat saya itu adalah tempat Kristen, istilahnya di bawah naungan agama Advent. Jadi tiap pagi itu kita akan adakan ibadah di sini. Jadi kita akan adakan ibadah singkat bersama dengan orang-orang lain. Kita nyanyi, kita baca Alkitab, mendengarkan firman. Nah, inilah moto kami ya, Kokoroto Karadani Yasasikeya dan Atatakai Gaine. Jadi kami melayani dari hati dan juga tindakan yang baik seperti itu, dan katanya lebih hangat itu bagus. Nah, moto kami itu melayani pasien itu dengan hangat ya, dengan senyum ya. Nah, di sini nih ada orang nih, lihat nih ada bos-bos, tapi langsung lari. Jadi aku belok ke sini. Ini tempat permandian untuk mereka yang rawat jalan tadi ya, tapi aku langsung masuk sini. Soalnya ketahuan nantinya. Nah, kita di sini ya masuk. Nah, di sini saya kunjungi beberapa volunteer. Kita lihat yuk. Nah, volunteer ini mereka itu tukang jahit. Jadi mereka sebenarnya ini sudah retire dari kerjaan, tapi mereka menyumbangkan tenaganya mereka. Apa yang mereka buat, jahit apa sih pakaiannya nenek-nenek kalau ada yang robek, ada yang perlu perbaiki. Jadi mereka cuma buat sukarela supaya apa ya, mereka nggak ada kerjaan dan mereka buat itu dengan senang hati. Nah, aku coba intip siapa sih bos aku. Habis itu mau lari, ternyata ketahuan. Dipanggil masuk, dibilang katanya jangan rekam ini pembicara rahasia. Saya bilang hai wakarimasta. Ya udah, aku rekam aja, masukin, tapi suaranya aku hilangin ya. Di sini kita ada bicara rahasia, jadi aku langsung cut. Well, saya mau antar teman-teman masuk ke ruang ganti kami. Ini ruang ganti perempuan, yalah masa cowok. Jadi ruang ganti lemari aku itu pas yang paling ujung ya. Nah, aku lihatkan semua ya, kelihatan kecil ya, tapi kalau dibuka itu besar. Pertama, apa sih ini kecil banget lemari, ternyata itu lokernya besar loh. Di sini kita juga ada ini sih tempat mandinya kalau mau mandi habis kerja. Jadi aku ganti baju dulu ya. Ganti baju, sudah deh saatnya pulang. Dan aku pulang, habis itu aku mau check in, check out gitu ya. Jadi kita tahu absensi, maksudnya mereka akan bakal tahu jam berapa kita masuk dan jam berapa kita keluar. Ping ping ping. Nah, setiap orang itu punya nomor sendiri. Habis itu kita ganti cek sepatu kita. Nah, di Jepang itu, budaya Jepang itu setiap masuk ruangan satu ke ruangan satu lain, kita itu harus ganti alas kaki. Jadi nggak boleh sama. Jadi apa yang dipakai dalam ruangan itu harus berbeda dengan yang dalam ruangan, kecuali gedung-gedung besar ya. Tapi kalau seperti ini harus ganti. Nah, kebetulan tuh nih ada karyawan baru. Jadi dia baru masuk kerja sekitar 1 minggu ya, Kakak Sulfam. Jadi dia itu bawa keluarganya ke Indonesia itu, ke Jepang itu 2 anak 1 istri ya. Dia kerja di tempat kami baru. Nah, dia satu-satunya Muslim pertama yang bekerja di tempat kami, dan saat ini dia lagi puasa dan dia lagi ada struggle sedikit tentang jam puasanya dengan jam kerja, tapi nggak masalah. Well, saya akan temani teman-teman ke tempat yang lain ya. Nah, ini adalah ruang pertama saat kita masuk ke dalam gedung ini. Jadi tadi di belakang saya itu ada office. Nah, sini ruang tamu menunggu ya. Atau mau bikin apa sih janji pertemuan dengan sales, atau di sini juga nenek-nenek dan keluarganya ketemu, like spending time, lagi makan siang. Nah, ini ada lagi Jido Hambekia yang jual-jual minuman tadi pakai koin sendiri. Nah, saya itu paling sering makan di sini kalau lagi istirahat.
Nah, di sini kan juga ada kolam ikan. Paling sering nongkrong juga di sini kalau lagi istirahat siang. Jadi itu ruangan sana tadi udah perkenalkannya. Sekarang kita akan keluar ruangan, ke halaman. Nah, ini paling enak kalau lagi musim panas nongkrong di sini. Tapi tidak berani nongkrong kalau itu lagi musim musim gugur. Apalagi musim dingin karena kita akan beku di sini. Jadi sebenarnya musim-musim begini itu kita bikin acara event di luar. Ini lagi itu tuh ikan-ikan digantung itu acara apa sih, Koinobori, hari anak begitu ya kalau di Jepang. Tapi 1 tahun ini kita sepi event, kita nggak ada event karena corona dan covid. Well, itu sana pohon anggur ya. Jadi kalau berbuah enak banget, kurang petik. Inilah tempat kami, tempat saya bekerja dan saya mau pulang ke rumah. Ngantuk banget, jadi mari kita pulang ke rumah. Nah, depan itu sekolah SD ya. Baiklah, kita pulang ya. Kebetulan saya bawa kendaraan pribadi saya. Tuh warna hitam, keren kan? Tapi bohong. Bukan mobil aku, ya ampun gak ada duit. Nah, inilah mobil aku yang paling bagus. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih, semoga bisa membantu.